Dan apa sih masalah yang utama dalam hidup saudara dan saya? Masalah utama dalam hidup saudara dan saya adalah ini. Saudara bisa mengerti nggak? Apakah itu bisnis ataukah situasi? Kita mengerti nggak? Situasi politik, situasi ekonomi, environment di mancanegara ini, global, peperangan, kita ngerti nggak? Atau baca firman, kita ngerti nggak? Tuhan sendiri kita mengerti nggak itu siapa Tuhan? Gitu ya. Nah, and then apa? Kita perlu mengerti. Kalau nggak mengerti, you have to have apa? Renewing of your mind. Nah, renewing of your mind itu artinya pertobatan. Jadi gini, kalau di Alkitab disebutkan bertobatlah, itu bukan dari penjahat menjadi orang baik. Ya itu boleh-boleh aja, tapi dimaksud firman Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan berkata bertobat, renewing of your mind, pembaharuan pikiran, itu adalah artinya apa? Anda kalau di Alkitab yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus dan para rasul, kalau dia katakan bertobatlah, itu artinya zaman waktu itu ya, zaman waktu itu sesuai konteks firman Tuhan, supaya mereka tidak melakukan lagi fokus kepada hukum Taurat, karena Kristus sudah datang sebentar lagi mati di kayu salib dan kerajaannya dibangun setelah dia bangkit. Nah, jadi orang Yahudi pada saat itu dikatakan bertobatlah, supaya pikirannya tidak fokus kepada hukum Taurat, tapi beralih kepada Sang Kristus, Injil Kerajaan Allah. Ada nih saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kami menanggung hormat pada Bapak Prawirawan Laksamana TNI, Bapak Insinyur Parutuman Girsang. Boleh kita berikan tepuk tangan, Bapak? Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulai ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan sedikit kesaksian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya sahabat-sahabat sekalian memiliki hati yang terbuka, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada setiap kami, sehingga kami mengerti kebenaran. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk, saudaraku. Achievement, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Achievement. Luar biasa. Nah, ini kesaksian dulu ya saudaraku. Terima kasih sahabat sekalian. Ya, saya diberi kesempatan. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman lama yang sudah lama nggak ketemu, iya kan? Ya, ini sekali ini kita ketemu lagi. Terima kasih sudah diundang, ya. Terima kasih untuk kepercayaannya, saudara. Sebelum saya masuk ke firman, ya ini kesaksian dulu sedikit. Saudara bisa baca apa yang saya tulis di sini, saudara? Yang ini. Tolong dibaca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Walau bangkang itu kecil, kalau peruntungan harus lewat, dia pasti lewat. Ya, ini juga sama ya. Walau lubang jarum itu kecil, kalau saya harus lewat, pasti dan pasti lewat. Amin. Ini adalah, ini nggak ada bukunya. Karena saya nggak pernah baca buku gini, tapi ini inspirasi saya sendiri. Waktu perjuangan saya di militer itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Saya harus punya apa? Satu motivasi yang mendorong saya untuk maju, ya. Karena kalau enggak berat, perjuangan sangat berat. Saya 30 sekian tahun di militer itu nggak gampang ya, nggak gampang. Karena persaingan sangat ketat. Dan kemudian saya bukan dari akademi militer, saya dari sarjana dulu baru masuk militer. Jadi Tuhan juga beri kesempatan bagi saya ngambil S2 di Amerika, ya sama keluarga saya semua ikut. And then saya lemahanas di Australia. Puji Tuhan, itu luar biasa saudara. Jadi saudara, saya mau katakan, saudara dan kita semua, pasanglah sesuatu mimpi Anda apa gitu ya. Pasti bisa dicapai asal Anda fokus ke sana, pasti bisa. Sepanjang hidup kita benar, gitu ya. Hidupnya benar, pasti bisa dicapai. Karena saya dulu begitu, Tuhan, saya bilang gini waktu saya lihat, saya bilang gini, Tuhan, saya mau S2 Tuhan. Tapi ingat ya Tuhan, saya nggak mau dalam negeri, maunya luar negeri. And then 1 year later, saya ada di Amerika.
Nah, waktu saya pangkat kolonel saya juga begitu. Tuhan, saya mau Lamhanas, tapi ini Tuhan nggak mau dalam negeri, maunya luar negeri. 3 months later saya udah di Australia. Ini pengalaman loh ya. Ini my experience, my own experience di dalam kehidupan saya. Jadi mau dapat anak lesung pipit aja dapat loh saudara. Nah, yang mana nanti coba yang mau hamil yang apa itu. Dia tanya istri saya nih. Pengen anak lesung pipit aja dapat loh. Nanti kalau rekan-rekan lihat di YouTube, lihat di Instagram, lihat Jane Girsang, lihat ada lesung pipitnya. Itu anak saya. Ya. Dulu dia penyiar di TV. Ya. Oke, itu selesai. Sekarang kita masuk pada firman Tuhan. Itu udah cukup ya. Itu saja di depan. Oke, saya diberi topik ini, saudara. Yes, we can. Wow, ini sudah dahsyat banget. Yes, we can. Ya, luar biasa banget. Nah, ini saya diberi ini, kemudian saya terinspirasi bikin ini. Ada gambar gelombang, segala ombak, ya kan? Jadi hidup saudara dan saya, ya, adalah di tengah gelombang hidup yang kita nggak tahu besok, lusa, kita nggak tahu. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara apa? Ada ini ayat ini ya, bilang ini. Iblis seperti singa mengaum di sekitar saudara dan saya yang siap menerkam saudara, betul nggak? Saudara, itu firman Tuhan. Jangan diartikan literal ya. Kalau dikatakan singa yang seperti apa, iblis seperti singa, Anda membayangkan ada iblis-iblis sebab itu enggak. There's all the environment, situasi, apakah situasi ekonomi, situasi politik, situasi keluarga, sahabat saudara, bisnis saudara. Jadi yang dikatakan iblis ya mengaum-ngaum di sekitar saudara itu adalah segala situasi apapun di sekitar saudara. Kalau dia mempengaruhi pikiran Anda sehingga Anda tidak fokus kepada Tuhan, nah itu iblis. Menjadi iblis dia. Kalau Anda terpengaruh to attract Anda sehingga Anda lari dari Tuhan, Anda nggak fokus kepada Tuhan lagi gara-gara situasi yang terjadi di sekitar saudara. Itu iblis lah dia, ya kan? Jadi jangan Anda pikir ada makhluk iblis yang mengganggu Anda, enggak. Oh, the situation around you yang mempengaruhi saudara sehingga saudara terpengaruh sehingga saudara lari dari Tuhan. Itu iblis lah itu. Ya, tadi ada narkoba segala, ada macam-macam ya. Jadi mari tepatkan firman Tuhan, bukan baca literal seperti itu kayak gitu, tidak ya. You have to have apa namanya hikmat gitu ya, hikmat dari Tuhan gitu ya. Oke, next. So pertanyaannya adalah, saudara ingat ya, semua kita yang namanya manusia, Tuhan beri free will in your life, kehendak bebas dalam hidup saudara dan saya, betul? Saudara punya kehendak bebas. Nah, di dalam kehendak bebas itu, saudara juga diberi pilihan dan pengambilan keputusan juga pada diri saudara. Saudara mau milih apa, mau memutuskan apa, saudara mau buka bisnis apa, mau bersahabat sama siapa, semua pilihan ada di tangan saudara. Betul? Ya, inilah hidup ya saudaraku. Itulah yang ditawarkan Tuhan. Tuhan tidak membuat saudara dan saya seperti robot. Ya, Tuhan tidak begitu. Ya, nanti kita lihat lebih dalam lagi bagaimana Tuhan memperlakukan itu. Nah, kemudian apa sih masalah yang utama dalam hidup saudara dan saya? Masalah utama dalam hidup saudara dan saya adalah ini. Saudara bisa mengerti nggak? Apakah itu bisnis ataukah situasi? Kita mengerti nggak? Situasi politik, situasi ekonomi, situasi environment di mancanegara ini, global, peperangan, kita ngerti nggak? Atau baca firman, kita ngerti nggak? Tuhan sendiri kita mengerti nggak itu siapa Tuhan? Gitu ya. Nah, and then apa? Kita perlu mengerti. Kalau nggak mengerti, you have to have apa? Renewing of your mind. Nah, renewing of your mind itu artinya pertobatan. Jadi gini, kalau di Alkitab disebutkan bertobatlah, itu bukan dari penjahat menjadi orang baik. Ya itu boleh-boleh aja, tapi dimaksud firman Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan berkata bertobat, renewing of your mind, pembaharuan pikiran, itu adalah artinya apa? Anda kalau di Alkitab
yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus dan para rasul. Kalau dia katakan bertobatlah, itu artinya zaman waktu itu ya, zaman waktu itu sesuai konteks firman Tuhan, supaya mereka tidak melakukan lagi fokus kepada hukum Taurat, karena Kristus sudah datang, sebentar lagi mati di kayu salib, dan kerajaannya dibangun setelah dia bangkit. Nah, jadi orang Yahudi pada saat itu dikatakan bertobatlah, supaya pikirannya tidak fokus kepada hukum Taurat, tapi beralih kepada Sang Kristus, Injil Kerajaan Allah. Ada saudara. Ini artinya pertobatan. Nah, saudara, kita pun saat ini begitu. Apapun di dunia ini yang attract your mind and your heart, menarik hatimu dan pikiranmu sehingga lari dari Tuhan, you need bertobatan. Begitu loh ya. Kita perlu bertobat supaya apa? Fokus kepada apa? Kristus, kepada Sang Firman. Ada amin, saudara. Nah, ini yang dikatakan renewing of your mind, sehingga kita mengenal, kita memiliki relasi yang intim dengan apa? Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin ya. Ini penting. Nah, if you say no, ya kan, maka kita masuk dalam apa? You cannot do it, ya. And then Anda masuk dalam kebinasaan karena hidup di luar Kristus, ya. Itu no, berarti kita binasa. If you say yes, ya Anda mengerti, and then renewing of your mind, mau fokus kepada Kristus, maka apa yang terjadi adalah Anda selamat. Kita selamat, ya. Kita dapat, kita merdeka. Rest in Christ, and then menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Amin. Tadi udah ada kesaksian sahabat kita yang dulunya kacau, begitu terima Tuhan, and then dia masuk dalam menerima berkat-berkat Tuhan. Banyak berkat Tuhan. Yang pertama adalah keselamatan. Ya, oke, saya lanjut saudaraku. Nah, saudara lihat ini. Ini perhatikan baik-baik. Ini kehidupan di perjanjian lama, saudaraku. Ini perjanjian lama. Sebelum salib Kristus, oke? Sebelum salib Kristus, dulu ingat nggak? Ada cerita Bahtera Nuh. Nah, Bahtera Nuh ini, Nuh bercerita, weh, gini-gini naiklah ke Bahtera Nuh, nanti kalau ada air bah, dia diejek, saudara. Tuhan tidak paksa setiap orang masuk loh. Tuhan tidak bilang, masuk semua enggak. Pilihan, the choice is in your hand, ya. Pilihan ada di tangan saudara sekalian, gitu kira-kira ya. Tuhan tidak paksa mereka untuk naik ke dalam bahtera loh, ya. Nah, waktu betul-betul air bah turun, siapa yang naik di bahtera? Hanya 8 orang, saudara. Keluarga Nuh saja hanya 8 people yang jiwanya selamat. Hanya 8 orang, saudara. Dari begitu banyak manusia zaman itu, hanya 8 orang yang selamat. Nah, Bahtera ini bercerita siapa? Kristus. Ini perjanjian lama, ini gambaran. Nanti kalau Anda baca Kolose 2 ayat 16 dan 17, ya, tidak ada orang yang menghukum saudara tentang makanan, minuman, tentang hari besar, kemudian tentang hari Sabat. Semua itu adalah bayangan tentang sesuatu yang akan datang, dan wujudnya adalah Kristus. So, di perjanjian baru, wujudnya adalah Kristus, saudara. Nah, inilah Kristus yang dimaksud di sini apa? Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Ya, dikatakan di sini di ini bukan di Yohanes 2 ayat 19-20. Dia bilang gini sama orang-orang Yahudi pada saat itu, rombaklah bait suci itu, pada hari ketiga membangkitkan bait suci yang baru. Orang Yahudi bilang apa? Enak aja lu, kita bangun 46 tahun, tahu nggak? Dia bilang gitu. Enak aja lu bilang 3 hari. Nah, orang Yahudi tidak mengerti, saudara, bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah apa? Tubuhnya sendiri yang bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini adalah tubuh Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga. Ya, saudaraku. Maka di sini dikatakan apa? Efesus 2 ayat 15 katakan apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia, mati di kayu salib, ia, Kristus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, saudara. Jadi, hukum Taurat sudah tidak mempengaruhi saudara dan saya. Bangsa Yahudi pada saat itu sudah suruh tinggalin, fokus kepada Kristus. Maka dia nama apa? Dia nama untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Satu manusia baru di dalam Sang Kristus.
dengan apa? Dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Jadi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi dengan kematian Yesus di kayu salib telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Saudara, kok di luar sana ini jadi bahan ejekan? Mungkin dulu Angga juga ngejek juga ya. Ya, wah apa itu Tuhan orang Kristen tuh pakai kolor, lah gua macam-macam lah. Ya, saya punya banyak grup ya saudara, banyak grup. Saya kalau mereka ngomong apa-apa saya cuma bilang gini saudara, bro, sis, bapak, ibu, Anda mau baca Alkitab puluhan kali, Anda nggak akan ngerti firman isinya. Kalau niatan Anda itu mencemooh, mencari ini, Anda nggak akan ngerti. Saudara tahu nggak? Murid-murid Yesus yang hidup pagi, siang, malam selama 3,5 tahun juga aja tidak ngerti. Sampai pada satu titik di Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran murid-muridnya, maka murid-muridnya mengerti kitab suci. Dahsyatnya. Nah, kalau Tuhan tidak ada di dalam saudara, siapa yang membuka pikiran saudara sehingga saudara mengerti kitab suci? Mau baca 10 kali, 20 kali, kagak ngerti saudara. Nah makanya mintalah Tuhan Sang Roh itu membukakan pikiran saudara dan saya. Amin. Baru kita mengerti kitab suci saudara. Ya. Nah, wah ini baterainya habis nih bro. Baterainya habis bro. Ini. Merono ini. Waduh. Nggak ada baterainya ya? Nggak ada ya? Oke, saudara bisa baca itu 1 Korintus 6 ayat 17. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mendekatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dahsyat saudara. Saudara, kata-kata siapa, tetapi siapa. Nah bayangkan, tetapi siapa. Apa arti kata tetapi siapa? Artinya apa? Bagi orang yang sadar, renewing of your mind, ya, melakukan perubahan pikiran sehingga mau memilih mengikatkan diri kepada Kristus. Amin, saudara. Jadi siapa yang mengikatkan dirinya pada Kristus menjadi satu roh dengan Dia. Amin, luar biasa kan? Artinya kita sudah bersatu dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita sudah bersatu dengan Tuhan. Dahsyat loh saudara ini. Menjadi satu roh dengan Dia. Artinya saudara dan saya tidak terpisahkan dengan Tuhan. Dahsyat ya saudara. Wow, waktu saya mengerti firman ini, wow, bagi saya ini dahsyat sekali, luar biasa. Maka tidak heran kalau dikatakan di Colossians, ya, Colossians 1 ayat 27 dikatakan rahasia yang berabad-abad ya di tengah bangsa-bangsa. Dan firman Tuhan apa? Christ in you, Tuhan ada di dalam kamu. Ada amin saudara? Amin. Ini karena kita satu roh dengan Dia. Nah, dan tidak heran juga di 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi apa itu setelah mencapai tujuan imanmu? Artinya apa? Tujuan imanmu yaitu iman kita yang ada pada Kristus. Apa? Kristus telah turun ke bumi, Kristus mengajar, Kristus mati di kayu salib, Kristus dikubur dan bangkit kembali. Itulah tujuan iman kita tercapai. Sudah selesai, sempurna. Tetelestai, semua telah selesai. Anda bersatu dengan Dia. Dahsyat sekali saudara. Ya, so kita sudah bersatu dengan Dia. Anda sudah satu roh dengan Tuhan. Jangan dikatakan lagi, oh roh Tuhan beda, roh saya beda. No. Roh yang ada di dalam saudara dan saya itu adalah roh Tuhan. Baca Kisah 2 ayat 17. Tuhan telah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Dahsyatnya saudara. Jadi kita punya roh Tuhan di dalam setiap kita. Jangan katakan roh kita lagi. No. Roh Tuhan kita sudah menjadi satu roh. Maka di Yohanes 4 ayat 24 apa katanya? Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Ya, dahsyat loh saudara. Oke, next. Nah ini saudara, we understand. Ya, I understand. Saya harus mengerti saudara. Ya, mengerti dan berbuat. Nah,
Mari kita baca nih saudaraku, 1, 2, 3. Yang ditaburkan. Nah ini bisa digeserkan sedikit nggak dia? Sek gitu ya. Biar manis sedikit ya. Iya, thank you bro. Nah mari sama-sama baca, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan firman itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 2 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ingat, saudara itu seperti tanah yang subur. Waktu ditaburi firman, waktu Anda baca atau mendengarkan firman, maka apa? Pertama apa? Mengerti, understand. And then kalau sudah mengerti apa? Berbuah. Berbuah di sini bukan penginjilan, bukan berbuah minat. Anda mengenal, mengerti, mengenal lebih dalam tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus Kristus, lebih mengenal sehingga lebih mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang dimaksudnya. Jadi kita mengenal Kristus dengan benar. Ya. Maka di sini artinya apa nih? Kita lebih tahu lagi di sini apa. Efesus 2 ayat 8 katakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini nanti kalau mau baca, ya baca Galatia 3 ayat 2 sampai 27, 23 sampai 27 biar ngerti apa itu iman. Nanti silakan baca ya di Galatia 3 ayat 23 sampai 27. Nah di sana nanti lebih jelas penjelasannya tentang itu. Nah jadi ini bukan hasil usaha saudara dan saya, ya bukan. Keselamatan itu adalah pemberian. Free, ya gratis, rahmat Allah katanya gitu ya, rahmat Tuhan, ya gratis. Nah kemudian ini saudara, ini penting sekali saudara. Mari sama-sama kita baca ini. 2 Korintus 5 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dahsyat, saudara. Saudara, jadi kalau kita melihat orang itu sekarang ini jangan lagi melihat dengan ukuran-ukuran manusia. Kenapa? Karena kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Jadi kita ya melihat orang itu sudah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ya, karena sudah bersatu, satu roh dengan Dia. Ya, jadi satu manusia baru di dalam Dia. Dan katanya ini, kalau kami pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah membuka pikiran murid-muridnya sehingga murid-muridnya mengerti kitab suci. Dan waktu Yesus bangkit, Yesus sudah bangkit dalam roh. Nah ini kita bacanya, ya kita bacanya. Nah 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada apa? Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi waktu Kristus bangkit, Dia telah menjadi roh. Nah, makanya jangan lagi memikirkan Kristus dalam wujud manusia. Nah, coba baca lagi nih sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi apa? Makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, menjadi roh yang menghidupkan. Saudara tahu inilah penggenapan dari kitab Perjanjian Lama. Di Taman Eden disebutkan ada 2 pohon. Satu pohon pengetahuan baik dan jahat, yang satu lagi apa? Pohon kehidupan. Nah, selama ini kita tidak mendapatkan penjelasan apakah pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan is talk about apa? Christ yang sudah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Sehingga waktu tadi Anda mengikatkan diri pada Kristus, Anda menjadi manusia roh. Ada amin. Anda menjadi hidup dan Anda tidak akan pernah mati lagi. Loh, Anda nggak pernah mati? Kalau saya bilang mati lagi itu jangan mati, jangan sama dengan meninggal. Sorry to say, ya mati is maut. Nah harus tangkap ya, ingat ya. Jadi kalau baca Alkitab jangan mati sama meninggal sama, beda. Meninggal itu dikubur. Mati itu sudah diambil alih Yesus di kayu salib. Jadi kematian kita
Maut sudah diambil alih oleh Yesus. Kita telah mati bersama dia di kayu salib. Ya, sudah selesai. Jadi kita sudah mati dan kita sudah bangkit. Saudara telah menjadi manusia baru. Saudara sudah bangkit dan saudara nggak pernah mati lagi. Dan kalau saya bilang mati itu bukan meninggal, meninggal beda. Meninggal dikubur, jadi tanah. Ya, roh kembali kepada Tuhan, karena roh dari Tuhan. Jiwa kita melekat bersatu dengan sang roh. Ada amin, saudara. Jadi saya banyak sekali melihat orang tidak mengerti arti kata mati dan meninggal. Dianggap sama aja kayak bahasa Indonesia. No. Mati is maut, meninggal is dikubur. Ya, udah nangkep ya sekarang ya. Jadi jangan salah lagi saudaraku ya. Oke, next. Baru 7 menit ya. Baru 7 menit. 7 menit lagi, Pak. Ya? 7 menit lagi. Oh, 7 menit lagi. Oke. Yes, we can. Mengerti, mengenal sebab Kristus yang hidup. Nah, ini saudara, ini dikatakan apa? Sebab aku telah mati. Ini yang ngomong Rasul Paulus loh ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya apa? Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi saudara dan saya, kita telah mati, telah mengalami maut yang diambil alih oleh Kristus. Ada amin ya? Oke. And then apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup sendiri, ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dahsyat saudara. Jadi saudara, di dalam saudara Kristus itu hidup di dalam saudara. Ada amin. Tuhan ada di dalam saudara. Saudara, saya pernah pelayanan sama orang Buddha loh. Saudara tahu apa dia bilang? Saya tinggal lama di rumah pendeta sering berantem sama istrinya. Terus then dia bilang apa? Di dalam saya ada Tuhan. Saya memelihara relasi saya sama Tuhan. Begitu ketemu orang Kristen, dia bilang apa? Waduh, Tuhan masih jauh di sono. Coba saudara baik, orang Buddha bisa berkata Tuhan ada di dalam dirinya loh. Loh, saya sudah pelayanan ke orang Buddha. Orang Buddha bilang Tuhan ada di dalam saya. Bayangkan, dahsyat kan? Kemudian mari, ini coba baca saudara. Ini penting sekali. 2 Korintus 13 ayat 5. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa apa? Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika dari dia, kamu apa? Tidak tahan uji. Nah, inilah di dalam masalah hidup. Kalau Tuhan tidak ada dalam diri saudara, saudara stres saudara. Kita kacau saudara. Tapi kalau ada Tuhan, wow, masalah berat sekalipun, tenang, tetap tenang saudara. Ada amin saudara? Mau mengalami itu? Amin. Mau dong, saya aja mau. Ya, kemudian Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam apa? Kristus yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan di dalam saudara, ada nih. Wih, dahsyat loh saudaraku. Ya, kemudian makanya di dalam hidup saudara dan saya apa nih? Filipi 2 ayat 5 dan 13. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Jadi pikiran Kristus dan perasaannya itu menjadi pikiran kita dan perasaan kita. Ada amin ya saudaraku. Kemudian apa? Allah lah apa? Karena Allah lah yang apa? Mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dahsyat ya saudara. Tuhan yang melakukannya lewat saudara. Waktu saudara mengikatkan diri pada Tuhan, maka dalam hidup saudara Tuhanlah yang beracara. Ada amin? Wow. Dahsyat sekali saudaraku, ya dahsyat sekali. Nah, makanya di Kolose 3 ayat 23 katakan apa saudara? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk siapa saudara? Untuk kehidupan. Tuhan gak butuh loh saudara. Baca baik-baik ini. Perbuatlah seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan.
Artinya apa? Untuk kemanusiaan, untuk kehidupan ini, do the best in your life. Ya. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai warga negara, sebagai penduduk dunia ini, dimanapun saudara apa? Do the best. Berikan karya terbaik. Ya, kita ada di dalam Kristus dan kita menikmati berkat-berkatnya dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah kesimpulan. Kalau udah kesimpulan, nah ini cocok juga nih pas. Ya. Kesimpulan. Untuk bisa, kalau saudara mau bisa, you can. Yes, you can. Ya. Mari katakan sama-sama. Aku bisa. Aku bisa. Aku dapat. Aku dapat. Itu dulu sering saya tulis gitu. Waktu saya SMA kalau belajar, aku bisa, aku dapat. Aku bisa, aku dapat. Gitu saya dulu. Waktu saya masih SMA tulis di meja saya. Aku bisa, aku dapat. Ya, you can. Ya. Jadi, yes you can. Nah, kalau mau yes you can, kalau Anda mau bisa, Anda mau dapat dalam hidup ini, maka apa? Anda harus renewing of your mind. Ada pembaharuan pikiran. Ya, baru Anda mengerti, mengenal Kristus Yesus Tuhan dengan tepat dan benar. Ya, bukan asal siapa? Oh, saya orang Kristen, tapi nggak ngerti. Asal nyebut aja orang Kristen, rugi sendiri saudara. Kalau Anda ngerti, dahsyat loh saudara. Ya, maka kemudian saya telah mati. Nah ini, kalau bilang mati, jangan bukan dikubur. Kata saya telah mati itu bukan dikubur. Artinya kita telah bersama Yesus udah mengalami maut itu. Ngerti nggak? Udah selesai, maut itu udah selesai. Ya, jadi saya telah mati bersama Kristus. End of me. Jadi kita ini, ego kita, dosa kita, manusia lama kita itu udah selesai. Nah, Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Amin ya. Ya. And then tanpa Kristus Yesus di dalamku, ya, aku tidak tahan uji. So kalau ada Tuhan di dalam hidup saudara, apapun permasalahan, mau banyak apa tadi, iblis yang seperti mengaum-ngaum tadi itu, Anda mau tenang aja, namanya ya, karena ada Tuhan bersama saudara. Nah dikatakan apa? Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Ada beserta saudara, bersama saudara. Bahkan ada di dalam saudara, ya. Di dalam Kristus, kita mendapat apa? Peristirahat. Di mana jiwa saya telah diselamatkan. Kita mendapat kedamaian, ada ketenangan, ada kekuatan. Kita merdeka di dalam Dia dan kita menerima berkat-berkat. Praise Christ Jesus. Puji Tuhan. Ya, you can do it. Anda dan saya bisa melakukan apapun yang memang mau Anda geluti. Oke, amin. Apapun bidang pekerjaan, tugas saudara, bisnis saudara, percaya saudara bisa melakukannya. Ya, percaya saudara bisa melakukannya. Sebab ada Kristus yang melakukannya melalui saya, melalui saudara, ya sesuai kerelaan. Nah, selagi masih bernafas, nah ini baru ini bukan mati, sebelum meninggal dunia. Nah, beda ya. Jadi saudara, saya mau ajak saudara bedakan kata mati dan meninggal dalam perspektif Alkitab ya. Bukan perspektif orang di Indonesia. Mati sama meninggal sama. Perspektif Alkitab berbeda. Mati itu adalah maut, meninggal itu dikubur. Oke? Ada yang dibakar, ya kan? Ya, jadi gitu. Nah, jadi we can do it sebab apa? Ada Tuhan ya tadi ya. Selagi kita masih bernapas, let's do the best in your life. Saya dalam hidup saya di militer, I'll do the best. Pokoknya punya pandangan. Jadi saya ingat, saya kalau rapat dulu, setiap rapat saya bilang apa? Begitu rapat saya bilang, connect langsung sama Tuhan. Nanti gue ngomong apa Tuhan? Ajari aku Tuhan, ajari aku, sehingga aku tidak mempermalukan diri, tapi kita bisa memberikan how to solve the problem. Dulu waktu zaman saya masih kolonel, kalau saya sudah berbicara, teman-teman bilang kita dukung Bapak Rundungan karena itu pasti jawabannya. Wah, sampai begitu saudaraku. Ya, kalau saya udah ngomong, itu jawaban. Gitu kira-kira. Kenapa? Itu datang dari Tuhan. Tanya istri saya kalau mau diundang khotbah di mana aja, tanya saya istri saya, Tuhan, aku ngomong apa? Saya kadang, aku ngomong apa ya nih ya? Nah gitu saya kadang-kadang gitu. Karena saya tidak punya bahan yang udah saya siapkan. Saya tanya Tuhan, saya ngomong apa ini? Kira-kira begitu ya. Kemudian
Berikan karya terbaik saudara bagi apa? Kehidupan ini, bagi Indonesia dan bangsa-bangsa saudara. Amin. Saudara, kita mau menutup acara ini. Saya undang bagi berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Kami memuji kebesaran-Mu, yes Lord. Ajaib Tuhan, yes. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau beri waktu dari mulai awal, pertengahan sampai akhir. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Kami bersahati, bersepakat menerimanya di dalam kehidupan setiap kami. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami yang ada di sini. Kami aminkan Tuhan. Kami semua telah mengikatkan diri padamu dan kami telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Maka apapun pergumulan yang kami hadapi, bersama Yesus kami mampu menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan. Apapun bisnis setiap yang kami lakukan, apapun pekerjaan kami, Tuhan, kami percaya Engkau ikut campur tangan di dalam kehidupan kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami juga aminkan kami semua bersama keluarga kami masing-masing, bersama sahabat-sahabat kami, bersama teman-teman komunitas kami di Full Gospel. Kami aminkan kami semua sehat di dalam nama Yesus. Kami dijauhkan dari segala kuman penyakit, dijauhkan dari virus-virus penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apa yang kami kerjakan, yang datangnya dari Tuhan, kami aminkan semuanya diberkati sempurna di dalam nama Yesus. Sebentar kita akan kembali ke rumah masing-masing. Percayalah, Tuhan menyertai saudara. Terima kasih di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya dan telah menerima berkat-berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Parutungan Girsa. Semua terberkati oleh saksi dan sharing firman Tuhan malam hari ini. Boleh dong tepuk sebelah kanannya bilang, friend, you can do it. Sekarang tepuk sebelah kiri yang bilang lagi,